Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa. Tidak mendapat tanggapan pihak perusahaan. Unjuk rasa ribuan buruh menolak PHK massal di PT IKSG Kabupaten Tuban, Jawa Timur berlangsung ricuh. Kericuhan pun pecah saat ribuan buruh menerobos masuk dengan merobohkan pintu gerbang perusahaan PT IKSG Socorejo Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Aksi dorong-mendorong pun tak terhindarkan antara ribuan buruh dengan petugas polisi yang berjaga. Dalam kericuhan ini, 2 buruh yang menerobos berhasil diamankan petugas, namun akhirnya dilepaskan kembali. Kericuhan ini terjadi lantaran pihak buruh tidak mendapat tanggapan dari pihak perusahaan terkait 33 rekan kerjanya yang di-PHK. Untuk tuntutan sendiri dari 33 itu harus dipekerjakan kembali. Tidak ada alasan apapun, harus ada dipekerjakan dan upahnya harus layak. Sementara pihak perusahaan berjanji akan menampung aspirasi buruh untuk disampaikan kepada pihak manajemen. Namun perusahaan belum dapat memutuskan secara langsung. Dan atas aspirasi yang disampaikan hari ini, tetap kita tampil. Dan IKSG akan patuh kepada arahan apapun yang akan disampaikan oleh istana dan pihak-pihak terkait. Setelah melakukan aksi di depan perusahaan, ribuan buruh melanjutkan aksi unjuk rasa ke kantor pemerintahan Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibowanto, iNews melaporkan. PT Kohler Manufacturing Indonesia meresmikan pabrik baru di Cikarang dengan investasi sebesar 14,5 triliun rupiah. Pabrik kitchen and bath pertama Kohler di Indonesia ini menandai komitmen jangka panjang untuk mendukung perekonomian Indonesia. PT Kohler Manufacturing Indonesia merealisasikan investasinya sebesar 14,5 triliun rupiah untuk penambahan pabrik barunya di Cikarang, Jawa Barat. Investasi ini menjadi investasi terbesar Kohler dalam mendukung perekonomian Indonesia. Pabriknya memiliki kapasitas produksi terpasang 1 juta unit kitchen and bath seperti toilet, wastafel, dan urinal yang sudah mulai berproduksi sejak Januari 2022 dengan kebutuhan tenaga kerja sebanyak 655 orang. Relative to our target, we want to be absolutely one of the top brands in Indonesia and grow rapidly in the process. But more than just being big or the biggest, we want to be the best. We absolutely want to provide leading edge technology and design for the market with incredible service, pre-sale, during the sale, and post-sale, and build our reputation for quality and service around that. Tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan domestik, produk Kohler juga akan menjadi pemain utama di pasar regional dan global. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, iNews melaporkan. Kelangkaan bahan bakar jenis solar terjadi di sejumlah daerah. Antrian panjang kendaraan memadati jalan di sekitar SPBU dalam kota Bengkulu untuk mengantri solar bersubsidi. Sementara di Tuban, Jawa Timur, nelayan terpaksa berhenti melaut akibat solar langka. Hampir setiap hari antrian truk dan kendaraan berat lainnya memadati jalan di sepanjang SPBU yang ada di kota Bengkulu. Mereka mengantri mengisi BBM solar bersubsidi. Bahkan dalam satu hari, antrian bisa mencapai lebih dari 2 km. Para sopir menilai tidak ada solusi dari pemerintah terkait kelangkaan dan kebijakan pembatasan pembelian solar bersubsidi ini. Akibat kelangkaan solar ini, penghasilan sopir truk dan angkutan menurun drastis dan banyak waktu dihabiskan hanya untuk mengantri BBM. Kurang lebih lah sekitar 5 bulanan. 5 bulanan ini, Pak? Iya. Kalau kita ngantri ini bisa berapa lama, Pak? Ya sering juga sehari semalam bisa. Sehari semalam bisa. Kadang-kadang ada yang 2 hari sampai 2 malam. Iya, iya. Sementara itu, nelayan di pesisir utara Kelurahan Sidomulyo, Tuban, Jawa Timur, terpaksa berhenti melaut akibat solar yang langka. Ratusan perahu nelayan terpaksa harus ditambatkan. Para nelayan mengisi waktu dengan memperbaiki jaring dan alat tangkap ikan. Kondisi ini sudah dirasakan nelayan sejak sepekan terakhir ini. Yang pertama, nelayan kesulitan untuk melakukan kerja melaut. Jadi nelayan rata-rata hanya yang berhenti melaut ketika solar ini tidak ada atau sulit untuk nelayan. Nelayan berharap regulasi pembelian untuk nelayan dipermudah agar nelayan dapat mudah membeli bahan bakar di SPBU.
Dari Bengkulu dan Tuban, Jawa Timur, tim liputan melaporkan. OTT KPK menjaring Bupati Pemalang. Gubernur Jawa Tengah menegaskan apa yang dilakukan Bupati Pemalang adalah sebuah pengkhianatan kepada rakyat. Hari Kamis lalu, 3 kendaraan yang ditumpangi penyidik dan pihak yang terjaring OTT tiba di Gedung Merah Putih KPK. Pihak yang terjaring OTT kemudian diturunkan di bagian belakang gedung dan langsung dibawa ke ruangan penyidik untuk menjalani pemeriksaan. Salah seorang yang terjaring OTT KPK, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melihat ditangkapnya Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo dalam OTT KPK adalah sebuah pengkhianatan kepada rakyat. Hal itu disampaikannya dalam sambutan upacara peringatan HUT Jateng ke-72 di halaman kantor pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Kota Semarang. Hadirin sekalian, dalam peringatan hari jadi ke-72 Provinsi Jawa Tengah ini, kita sama-sama menerima pukulan yang menyakitkan dengan ditangkapnya Bupati dan beberapa pejabat yang ada di Kabupaten Pemalang beberapa hari yang lalu. Ada noda yang terlempar ke muka kita. Ada pengkhianatan yang kita terima pada hari yang mestinya kita merasa bangga dan bahagia. Selain korupsi, Ganjar juga menegaskan kepada semua jajaran untuk menghentikan praktek jual beli jabatan. Ganjar menyebut akan menindak siapa saja yang melakukan praktek tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Lomba Agustusan di Jember, Jawa Timur sempat diwarnai kericuhan. Sejumlah peserta bahkan pingsan karena kelelahan saat lomba berlangsung. Beginilah aksi emak-emak di Desa Tanggul Kulon, Kecamatan Tanggul, Jember, Jawa Timur saat merayakan kemerdekaan RI ke-77 di lapangan desa setempat. Mereka asik mengikuti lomba tarik tambang. Adu kuat emak-emak ini mengundang gelak tawa, bahkan ketegangan pendukung masing-masing peserta. Lomba juga sempat diwarnai protes salah satu tim yang menuduh panitia tidak benar dalam penjurian dan memenangkan peserta lainnya karena dianggap telah melampaui garis. Aksi tarik tambang ini membuat peserta bergelimpangan bahkan pingsan. Sementara beberapa peserta lainnya meminta dipijat suaminya karena tangan dan kakinya kesakitan. Dari warga masyarakat Desa Tanggul Kulon minta juga diadakan tari tambang. Adapun lomba-lomba ini tetap kita dasari dan kita landasi dari semangat gotong royong. Dalam lomba Agustusan ini, panitia menyediakan hadiah jutaan rupiah untuk para pemenang. Meski sempat diwarnai protes, perlombaan berakhir dengan fair dan satu sama lain menerima hasil akhirnya. Dari Jember, Bambang Sugiarto melaporkan. Menyambut HUT RI ke-77, salah satu mal di kawasan Jakarta menyajikan tontonan mural para pahlawan Republik Indonesia yang dikemas dengan konsep glow in the dark. Para pengunjung yang datang dapat menikmati suasana kemerdekaan sambil bersuah foto. Memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-77, Mall Hope Life Taman Anggrek Jakarta bekerjasama dengan Museum of Toys membuat pameran mural Glow in the Dark bertemakan para pejuang Indonesia. Hasil karya seni para seniman lokal ini dipamerkan dalam sebuah ruangan yang berisi lukisan maupun patung-patung tokoh pejuang Indonesia, mulai dari Insinyur Soekarno hingga sosok pemimpin negara saat ini, Presiden Joko Widodo. Lukisan mural yang dipajang di dalam ruangan gelap ini ketika dipantulkan cahaya lampu akan menghasilkan warna yang menonjol sehingga sangat menarik untuk dijadikan spot berfoto bagi para pengunjung. Ya, di sini saya bisa foto-foto, apalagi sebentar lagi kan kemerdekaan, jadi temanya nyambung aja gitu. Untuk ruangan yang saat ini ada sekarang ini, ruangan Patriot ini disediakan langsung untuk memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun.
ruangan ini spesial dibuat dengan dalamnya ini ada mural-mural yang dibuat oleh pelukis Indonesia dengan lukisan-lukisan berupa ada pahlawan yang digambarkan untuk mengenang para pahlawan yang telah berjuang. Diketahui pameran Mural Glow in the Dark edisi kemerdekaan digelar dari tanggal 5 Agustus kemarin hingga 4 September mendatang. Pemirsa, di belakang saya merupakan mural Glow in the Dark hasil karya kolaborasi dari para seniman lokal yang dibuat sebagai bentuk penghormatan kepada para pahlawan kita terdahulu. Dengan hadirnya karya seni yang ikonik ini, pengunjung dibuat merasakan semangat kemerdekaan dari sisi yang berbeda. Dari Jakarta, Revika Sibarani, Pandu Priyo, iNews melaporkan. Menyambut hari ulang tahun RI ke-77, sejumlah kegiatan digelar di seluruh tanah air. Salah satunya, aksi pembentangan bendera merah putih sepanjang 77 meter dan menancapkan 77 bendera merah putih di Pantai Pasir Putih di Pulau Fani, salah satu pulau terdepan di Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat. Pembentangan bendera merah putih sepanjang 77 meter dan penancapan bendera merah putih sebanyak 77 tiang dilakukan untuk memperingati hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia. Penjabat Gubernur Papua Barat Paulus Waterpauw menyampaikan pembentangan bendera merah putih dan penancapan bendera merah putih di Pulau Fani di Raja Ampat merupakan pulau terluar yang berada di Papua Barat dan pulau ini berdekatan langsung dengan Republik Palau. Aksi ini untuk membuktikan bahwa Pulau Fani merupakan wilayah NKRI. Di wilayah Raja Ampat ini ada Pulau Fani. Hari ini kita tiba di sini sebagai wilayah terluar daripada batas negara kita. Yang dulu pernah ini dikuasai oleh mereka dari Filipina. Yang karena mencari ikan, terus mereka lihat pulau ini kosong, mereka mau mengklaim. Tapi kemudian hasil dari perjuangan pendahulu-pendahulu kita berhasil dia ambil kembali pulau ini. Tidak hanya di Papua Barat, pemerintah Kabupaten Bungu Jambi juga memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia atau MURI dengan menggelar kirap bendera merah putih sepanjang 2.500 meter menyusuri Jalan Sultan Taha, Kecamatan Pasar Muaro Bungo, Kabupaten Bungu Jambi. Kirap bendera dengan lebar 3 meter dan panjang 2.500 meter diarak 7.500 warga, terdiri dari para pelajar, pemuda, TNI, dan Polri. Tim Liputan iNews melaporkan. Untuk membagikan semangat nasionalisme, Kapolres Teluk Bintuni bersama komunitas motor trail menggelar touring ke pelosok perkampungan untuk membagikan ratusan bendera merah putih. Selain bendera, juga dibagikan ratusan paket sembako. Kapolres Teluk Bintuni AKBP Junov Siregar bersama Dandim dan komunitas motor trail Bintuni Adventure menyemarakan hari ulang tahun NKRI ke-77 di Kabupaten Bintuni. Kapolres menggunakan motor trail roda 3 memimpin rombongan menyusuri wilayah pedalaman di Kabupaten Teluk Bintuni. Rombongan menyusuri jalan yang sulit sejauh puluhan kilometer dengan rute Kampung Tembuni, Mayado, Moskona, dan kembali ke titik pemberangkatan. Aksi difokuskan pada pembagian ribuan bendera merah putih dan pembagian sembako. Rombongan mendapat sambutan hangat masyarakat setempat. Kami ini mungkin hanya sebentar saja, kebetulan ada panglima bendera, nanti minta tolong kita serahkan secara simbolis, mungkin ada yang dipasang juga. Jadi Bapak Ibu, adik semua yang ada di sini, kami mengucapkan salam merah putih. Salam merah putih. Salam merah putih. Di hadapan warga masyarakat di pedalaman, Kapolres menyuruhkan semangat merah putih bagi warga masyarakat. Semangat bagi masyarakat untuk tetap semangat mencintai NKRI, walau dalam kondisi terbatas dan tinggal di perkampungan. Dari Kabupaten Teluk Bintuni, Papua Barat, Chandri, iNews melaporkan.
Dalam rangka memperingati HUT ke-77 RI, Korps Marinir TNI Angkatan Laut menggelar vaksinasi COVID-19. Selain itu, Pasmar 2 Surabaya juga menyelenggarakan donor darah hasil kerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Memperingati hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, Korps Marinir Pasmar 2 menyelenggarakan vaksinasi COVID-19. Vaksin dosis pertama dan kedua serta booster dilaksanakan di pusat perbelanjaan di Jalan Ahmad Yani, Surabaya, Jawa Timur, agar warga masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanan vaksin. Mengambil tema pulih lebih cepat, bangkit lebih kuat, menggambarkan semua elemen bangsa Indonesia bergerak bersama dan bergotong royong untuk mewujudkan harapan di tengah kondisi ekonomi saat ini. Selain menyelenggarakan vaksin, pada lokasi yang sama, Korcap Pasmar 2 Gabungan Jala Senastri Korps Marinir juga menyelenggarakan donor darah bekerjasama dengan Palang Merah Indonesia. Masih banyak masyarakat kita yang belum lengkap melaksanakan vaksinasi sampai yang ketiga kali. Untuk vaksinasi kita siapkan 1.500 dosis. Dan kemudian untuk donor darah kita melayani 150 pendonor. Giat ini bersinergi dengan komponen bangsa lainnya agar warga masyarakat lebih merasakan manfaat dan peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ini akan lebih bermakna. Tim Liputan iNews melaporkan. Informasi lain, pemirsa, Kepala Korps Lalu Lintas Kakor Lantas Polri Irjen Pol Santia Budi meminta agar para polisi lalu lintas mensurvei keinginan masyarakat terkait lalu lintas. Survei ini dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat agar dapat maksimal. Permintaan survei ini disampaikan Kakor Lantas saat memberikan pembekalan kepada peserta pendidikan pengembangan spesialis Lantas gelombang 4 tahun 2022. Survei itu sebagai bentuk aplikasi nilai-nilai Polri presisi yang diusung Kapolri. Pembekalan ini penting dilakukan untuk membangun polisi yang tertib demi terwujudnya pelayanan yang maksimal bagi masyarakat. Kakor Lantas ingin polisi lalu lintas dapat menjaga citra Polri karena bersentuhan langsung dengan masyarakat. Ya, pulang dari sini sesuai dengan tugasnya masing-masing, ambil survei ringan, tanyakan kepada masyarakat secara objektif, mereka ingin melihat polisi lalu lintasnya seperti apa. Di bidang penegakan hukum, mereka inginnya polisi lalu lintas seperti apa. Pelayanan registrasi identifikasi. Sementara itu, Subdit Regiden Korlantas Polri menggelar pelatihan dan sertifikasi kompetensi petugas penertiban buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB di Hotel Hive Cawang, Jakarta Timur, Senin siang. Pelatihan yang diikuti 44 peserta dari perwakilan Polda seluruh Indonesia terdiri dari 7 hari pelatihan dan 3 hari sertifikasi. Dengan pelatihan ini diharapkan petugas dapat memberikan pelayanan yang maksimal untuk masyarakat. Nantinya semua data akan jadi satu, big data. Ini kita masih terus berjalan. Masih ada beberapa kendala ya, dari masing-masing ATPM maupun dari masing-masing Polda. Sudah ada sih, memang sudah ada yang sudah mulai masuk, tapi ini kita masih mendatakan karena tahun-tahun sebelumnya kan masih banyak. Dengan mengedepankan Drive for a Green Life, Wuling hadir di Gias 2022 dengan mobil listrik pertamanya. Wuling Motors juga memberikan promo pembelian hingga 50 juta rupiah. Dalam pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show 2022, Wuling membawa semangat The Future is Now. Antusias pengunjung di booth Wuling telah dirasakan sejak hari pertama. Mobil listrik ini menawarkan smart driving experience dengan fitur-fitur canggih, seperti perintah suara berbahasa Indonesia atau Wuling Indonesia Command. Hadirnya Wuling Air EV merupakan komitmen Wuling Motors untuk kelestarian lingkungan hidup di Indonesia. Dalam pameran ini, pengunjung juga berkesempatan untuk merasakan sensasi mengendarai produk Wuling di area test drive. Pertama Wuling di Indonesia. Nah, ini baru diperkenalkan secara resmi di Indonesia dan juga di dunia di acara pembukaan kemarin Gias. Jadi Wuling ARV ini tersedia dalam 2 varian, yakni varian standar, range, dan juga long range. Untuk harganya sendiri itu mulai dari 238 juta rupiah. Untuk menarik konsumen selama pameran,
Wuling Motors membawa 13 mobil display lengkap beserta promo pembelian hingga 50 juta rupiah. Selain itu, Wuling Motors juga memberikan biaya servis gratis sampai 4 tahun atau 50.000 kilometer. Dari Jakarta, Ayah Nufus, Gali Bagas, iNews melaporkan. MNC Life kembali melakukan penetrasi pasar asuransi jiwa di Indonesia dengan berkolaborasi dengan mitra. Kali ini MNC Life menjalin kerjasama dengan Bank Dasa, anggota Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia Perbarindo. PT MNC Life Assurance kembali menambah kolaborator dengan menggandeng Bank Dasa sebagai mitra kerjasama. Penandatanganan kerjasama dilakukan sebagai bentuk upaya penetrasi pasar khususnya asuransi jiwa di Indonesia. Kerjasama ini dinilai penting dalam hal fasilitas asuransi para debitur Bank Dasa. Seperti kita ketahui bahwa penetrasi asuransi jiwa ini kan masih kecil sekali, di mana MNC Life harus terus berkembang dan mengoptimalisasi kerjasama dengan beberapa partner, salah satunya Bank Dasa. Bank Dasa ini salah satu adalah bagian dari Titan Group yang kita tahu mempunyai ekosistem yang luar biasa seperti MNC Group. Ya, ini kerjasama antara Bank Dasa dengan MNC Life dalam bentuk kerjasama jaminan asuransi jiwa untuk para debitur Bank Dasa. Diharapkan kerjasama ini akan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. MNC Life Assurance memiliki jalur distribusi asuransi, yaitu secara retail atau kerjasama pihak agensi, partnership dengan mitra kolaborator, serta secara digital menggunakan Motion Life yang dapat dimanfaatkan semua nasabah Bank Dasa. Dari Jakarta, Enggar Bagus, iNews melaporkan. Kebakaran hutan terjadi di timur Laut Spanyol. Jangan beranjak pemirsa, iNews bagikan kembali dari informasi mancanegara.